Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusmayadi sebagai Komandan Aksi Cepat Tanggap untuk Emergency Response Banjir Kalimantan Selatan. Di wilayah Posko Barabai ini yang kami respon wilayah terutama wilayah Hantakan, bertugas kurang lebih ada sekitar 50 relawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah. Saya di sini sebagai koordinator lapangan Posko Wilayah 2 MRI ACT Kalimantan Selatan. Sebelumnya saya di sini sudah bertugas selama 20 hari dari fase emergensi sampai dengan sekarang sudah masuk kita ke fase recovery gitu. Perkenalkan, nama saya Wandi, relawan ACT perwakilan dari Bali. Asli dari Bali, datang ke sini perwakilan dari Bali. Penjual kopi keliling. Ke sini ya mandiri dengan biaya itu menjual tabungan emas. Ya buat beli tiket sama swab aja, swab. Karena kan pakai swab. Ya alhamdulillah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Aisyah. Saya sebagai dokter di beberapa instansi di Provinsi Banten dan merupakan salah satu relawan dari Humanity Medical Service untuk banjir di Kalimantan. Untuk di Barat sendiri, saya sudah selama 1 minggu. Awalnya kami diberangkatkan dari Banten itu menuju Banjarmasin dulu, setelah itu keesokan harinya karena memang perjalanan sekitar 5 jam, jadi kami keesokan harinya baru diberangkatkan kembali ke Barabai. Nah, kalau di Barabai sendiri kami sudah selama 1 pekan atau 1 minggu. Posisi relawan sangat diperlukan, sangat penting sekali dalam kondisi emergensi, terutama di wilayah bencana banjir, wilayah Hantakan ini, karena memang bahwa keberadaan relawan sangat membantu tentang terlaksananya proses pemulihan. Karena kehadiran relawan sendiri, ketika masyarakat kondisi penyintas, para pengungsi dalam kondisi keputusasaan, dalam kondisi tidak lagi memiliki harapan, maka kehadiran para relawan sangat diperlukan untuk mengembalikan mereka dalam kondisinya semula. Saya di sini bertugas di posko itu ya mengkoordinir lah kawan-kawan di lapangan itu, baik itu dari tim-tim aksi, tim dapur umum, tim distribusi, asesmen dan sebagainya gitu. Untuk memastikan segala hal yang kita rencanakan di sini berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan di lapangan. Antara logistik ke pengungsi yang di Desa Hantakan, pokoknya keliling aja sama teman-teman itu nganterin bantuan lah untuk para pengungsi yang ada di Desa Hantakan dan Data Hajab. Tugas kami di Kalimantan Selatan ini memberikan layanan kesehatan untuk warga yang memang menjadi korban bencana banjir dan juga bagi warga yang memang terdampak banjir Kalimantan Selatan ini. Nah, di sana kami memberikan pengobatan, kemudian kami memberikan edukasi, apalagi pada saat ini merupakan pandemi yang kita memang butuh untuk melakukan semisal adalah 3M. Nah, jadi selain untuk pengobatan, kami juga di sana melakukan edukasi untuk masyarakat. Terlebih lagi kalau misalkan kita terkendala dengan cuaca yang hujan atau gerimis, kita perlu berhati-hati juga terhadap longsor-longsor susulan gitu atau kenaikan debit air, yang mana di sana pasti akan terasa oleh masyarakat itu rasa trauma yang mendalam pada saat bencana sebelumnya. Ya, terkait hal itu pastinya rasa takut itu ada. Tetapi kita bisa meminimalisir rasa takut itu dengan kemampuan kita. Yang pastinya kita harus bersiap siaga untuk meminimalisir segala hal yang memungkinkan
terjadinya bencana-bencana itu. Kalau untuk saat ini kami untuk obat-obatan tidak ada yang terkendala sih. Kita masih bisa mensuplai. Alhamdulillahnya dari donasi, terus kemudian ada bantuan-bantuan dari warga yang memang mereka sangat antusias untuk membantu, dan tapi yaitu mereka ada beberapa yang tidak memiliki tim kesehatan. Jadi ada beberapa warga ataupun instansi yang memang mereka menyerahkan apa yang mereka punya ataupun obat-obatan yang mereka punya. Ya, salah satu hal yang saya rasakan itu kenapa saya secara sukarela bisa bergerak atau menggerakkan diri, karena kalau bukan kita yang bergerak siapa lagi itu, apalagi ini kan wilayah-wilayah kita. Mungkin sebelum-sebelumnya kita ya banyak membantu orang lain di wilayah manapun itu, karena kan kita relawan sebelumnya mobile juga ke sana kemari. Tapi ini pada saat di wilayah kita otomatis kita harus maksimal itu, lebih lah. Satu juga panggilan jiwa kerelawanan. Ya, karena ingin saling membantu. Kalau untuk di Kalsel sendiri sebetulnya sama ya jawabannya ketika orang bertanya ke saya. Kalau menurut saya bukan pribadi yang baik dan harus ada penyeimbangnya gitu. Dan menurut saya kedua orang tua saya sudah memberikan sudah menyekolahkan lah istilahnya. Setidaknya walaupun saya tidak bisa membahagiakan dengan yang lain, setidaknya ada suatu yang memang kebaikan yang mungkin bisa, walaupun dikatakan bukan kebanggaan sih, nggak juga ya, tetapi setidaknya ada sedikit kegiatan ataupun perilaku baiknya lah setidaknya gitu. Istilahnya kalau menurut saya ini adalah penyeimbang dalam hidup saya. Untuk teman-teman relawan yang lain sih, untuk teman-teman relawan yang lain ya luruskan aja niatnya. Silakan kalian bergerak sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kalian sudah merasa dalam ambang batas, silakan beristirahat. Karena kita di sini ya membantu itu ingat waktu juga. Jangan sampai kita membantu lupa waktu. Karena kita di sini membantu harus jaga keselamatannya juga, baik itu APD maupun hal sebagainya yang memungkinkan kawan-kawan untuk terus dapat bergerak. Ya bisa bagi-bagi waktu lah gitu. Yang pasti kita akan terus berusaha membantu kawan-kawan yang terdampak di sini semaksimal kita dengan sumber daya kita yang ada di sini. Jadi kalau berbicara tentang kerelawanan, tidak ada kisah sedih, semuanya menyenangkan. Kenapa demikian? Ketika kita menghadapi para pengungsi, menghadapi para penyintas, ketika melihat wajah gembira mereka, itu adalah bagian dari kegembiraan kita semuanya. Ketika kita bisa berbagi, menolong, dan bisa bersama dengan mereka dalam suka dan duka, dan itu adalah kebahagiaan bagi kita seluruh para relawan.